Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Miss Uli. Pada video ini Miss akan ajarkan tentang turunan aljabar. Oke, kita langsung saja. Yang pertama itu adalah aturan turunan pertama fungsi aljabar. Nah, jika diketahui fx sama dengan ax pangkat n dengan a itu adalah sebagai konstanta ya, maka turunan pertama fungsi x terhadap x yaitu f aksen x ya. Maka turunan pertamanya adalah f aksen x. Lihat ya cara penulisannya f aksen x. Ditentukan sebagai berikut yaitu f aksen x sama dengan n dikali a x pangkat n kurang 1. Oke, jadi turunannya itu adalah dari awalnya seperti ini. Kalau misalkan kita turunkan ya, maka turunan pertamanya itu akan berbentuk menjadi n dikali a kali x pangkat n kurang 1. Di mana pangkatnya ini ya kita kalikan dengan koefisien dari fungsi itu sendiri. Koefisiennya mana? A ya. Jadi n dikali a dan pangkatnya itu sendiri kita kurangin 1. Oke, kalian masih bingung atau masih aneh dengan rumus ini? Kita langsung saja ke contoh soal. Oke, ini misalkan Miss berikan ya, tentukan turunan pertama dari fungsi-fungsi di bawah ini. Yang pertama, misalkan Miss berikan nih, fx sama dengan 6x pangkat 3. Oke, dari fungsi ini ya, coba kamu perhatikan ya, pangkatnya ini ada berapa? 3. Maka ya, f aksen x, kita langsung tulis saja ya. Oke. Maka f aksen x itu sama dengan, ini f aksen x berarti turunan pertama ya. F aksen x sama dengan pangkatnya ini kita kalikan dengan koefisien. Koefisien yang mana di sini 6. Oke. Sebelumnya Miss ingatkan dulu ya, kalau misalkan kita mempunyai persamaan 2x pangkat 3, maka yang disebut dengan koefisien itu adalah 2 ya. Koefisien 2 ya, dan x itu adalah sebagai variabel. Dan 3 itu adalah sebagai pangkat. Oke, pangkat. Jadi jangan lupa ya, ini waktu SD. Waktu SMP ya. Nah, maka pangkatnya ini 3. 3 ini kita kalikan dengan koefisien. Koefisiennya berapa? 6. Berarti 3 ya. 3 dikali 6 x pangkat, tapi kita pangkatnya ini dikurangin 1. Berarti 3 kurang 1. Berarti ini sama dengan 18x kuadrat. Oke, masih paham ya sejauh ini? Oke, sekarang kita ke soal nomor 2, di mana fungsi x sama dengan 12x pangkat 3 tambah x tambah 77. Ingat ya, berarti tadi itu adalah f aksen x itu sama dengan n dikali ya a kali x pangkat n kurang 1. Ingat ini ya, jadi kamu nggak perlu lagi melihat-lihat rumus. Kalau kamu sudah terbiasa dengan ini, kamu pasti ingat sendiri ya. Nah, berarti yang dimaksud dengan n di sini kan pangkat, berarti 3 ini 3 kali 12 ya, 12 x pangkat 3 kurang 1 tambah ini kan x ini pangkat 1, maka kita majukan 1 dikali x pangkat 1 kurang 1. Kemudian ditambah 77 ini kan x pangkat 0, makanya 0 dikali 77 kali x pangkat 0 kurang 1. Oke, paham ya? Ini sama dengan 36 x kuadrat tambah x pangkat 0 itu berapa? 1 ya, tambah 0 dikali sebuah bilangan, hasilnya tetap 0. Oke? Maka hasilnya adalah ini. Oke, selanjutnya ini ingat ya buat f aksennya. Ini adalah turunan pertamanya. Kalau misalkan Miss buat 15/7 x kuadrat ya, berarti turunan pertamanya ya f aksen sama aja ya. Ingat, 15/7 x kuadrat, berarti pangkatnya ini 2 kita kalikan dengan koefisien 15/7 ya, kali x pangkat 2 kurang 1 tambah ya. Ini pangkat 3 berarti 3 kali 19 x pangkat 3 kurang 1 kurang ya 8 kali 12 x pangkat 8 kurang 1 tambah ya. Ini pangkat berapa Bu? Ini kan pangkat 0 ya. Berarti 0 dikali 30 x pangkat 0 dikurang 0. Oke, ini sama dengan 30/7 x ya, x cuma x saja. Nah, x pangkat 1 nggak usah ditulis x pangkat 1, x aja, tambah ini 3 kali 19 57 x kuadrat dikurang 96
X pangkat 7 tambah 0. 0 kali sebuah bilangan tetap 0. Oke, itu ya. Oke, soal selanjutnya adalah ini f(x) sama dengan 12 akar X tambah 3 ya, X pangkat ya, akar 7, X pangkat 4 tambah 100. Nah, gimana cara kita menurunkan ini? Maka yang kita lakukan ya, sebelumnya Miss mau ingatkan dulu ya, kalau misalkan akar X ini sama dengan X pangkat setengah. Ya, kita ubah ke dalam pangkat. Kalau misalkan akar X pangkat 3, maka ini sama dengan berapa? X pangkat, ya, pangkatnya pangkat 3/2. Jangan lupa ya. Jadi ini kan, kenapa 1/2? Ini 1 sebenarnya, ya, tapi nggak usah ditulis. Kalau misalkan di sini, ini sebenarnya kalau pangkat 2, ya, kalau 2 di sini, itu nggak usah ditulis. Itu sama aja seperti X pangkat 1, itu kan nggak usah ditulis. Jadi suatu ketetapan yang sudah dipahami orang, begitu. Itu adalah persatuan dalam matematika. Artinya kalau misalkan ini nggak ditulis, berarti itu dianggap 2. Kalau misalkan Miss buat di sini X pangkat 7/4, nah gimana caranya ini mengubah? Berarti X pangkat 7/4. Jadi pembilang yang ini ya, penyebutnya yang ini. Oke, yang ini. Oke, misalkan yang terakhir nih, X pangkat 100, pangkat 5 di sini ya. Maka ini menjadi X pangkat 100/5. Kalau misalkan bisa seranakan aja X pangkat 20. Nah, sekarang ini akar X ya. Berarti Miss ubah dulu ini ke dalam pangkat X. Sama dengan 12 X pangkat setengah tambah X tambah ya 3 kali X pangkat ya 4/7 tambah 100. Oke, berarti f aksen X sama dengan 12 ya, berarti setengah kali 12 kali X pangkat setengah dikurang 1 tambah ini 4/7 dikali 3 kali X pangkat 4/7 dikurang 1 tambah ini. Kalau turunannya ini gimana? Turunannya adalah 0. Oke, maka ini sama dengan 6X pangkat setengah ya, min setengah ya, tambah 4, oke, 12/7 kali X pangkat ya, min 3/7 ya, ini 0. Berarti ini sama dengan, bisa Miss buat, ini kan X ya, 6/X pangkat setengah. X pangkat setengah ini karena ini pangkat minus ya, maka kalau ke bawah jadi positif. Pangkat setengah ini bisa Miss ubah sebagai akar X ya, ditambah 12/7 kali X pangkat min 3/7, atau ini 12/7 X pangkat 3/7, biar positif ya, tambah 0, nolnya nggak usah lagi. Oke, demikian ya, sampai di sini juga udah benar. Kalau mau dirasionalkan bisa juga. Nah, sekarang adalah untuk konstanta ya. Gimana turunannya? Berarti turunannya ini adalah sebenarnya ini kan X pangkat 0 ya. Ini sama dengan 0 ya, f aksen X 0 dikali 1000 kali X pangkat 0 dikurang 1. Ini 0 dikali bilangan, hasilnya tetap 0. Maka dapat disimpulkan bahwa kalau turunan dari sebuah konstanta itu adalah 0. Artinya turunan dari sebuah bilangan itu adalah 0. Turunan dari sebuah konstanta sama dengan 0. Jadi kamu bisa warnain ini. Oke. Oke, sekarang saatnya untuk latihan soal. Yang pertama, jika diketahui f(x) sama dengan x kuadrat kurang 4x, maka tentukanlah f aksen A ya, dengan A anggota bilangan real. Ini adalah syaratnya. Yang kita perlu perhatikan adalah f aksen A. Miss, tadi kita itu kalau misalkan dikasih tahu f aksen x sama dengan bla bla bla, maka yang kita cari biasanya adalah f aksen x. Kok ini beda?
Oke, pada prinsipnya sama aja ya. Jadi yang pertama yang kita cari memang di sini adalah f aksen x-nya dulu. Oke, Miss langsung carikan aja ya. F aksen x ya dari atas ini sama dengan berarti 2 ya, pangkatnya itu kita kali dengan koefisien 2 kali 1, koefisiennya 1, langsung kalikan aja x pangkat 2 kurang 1 dikurang ya, ini pangkat 1 ya, ini pangkat 1 berarti 1 kali 4 x pangkat 1 kurang 1 ya, maka ini sama dengan 2x pangkat 1, nggak usah ditulis, kurang 4 ya, 4 pangkat 0, 4 kali x pangkat 0 itu tetap 4 ya, karena x pangkat 0 itu sama dengan 1. Oke Miss, kalau misalkan kamu bertanya, kenapa x pangkat 0 itu 1? Atau kenapa suatu variabel ketika kita pangkatkan dengan 0, itu hasilnya 1? Nah, Miss ingatkan kembali ya, kalau misalkan Miss tulis begini, A pangkat 2 per A pangkat 1, itu sama aja dengan A pangkat 2 kurang 1, ya kan? Ini sama dengan A. Oke, sekarang Miss mau membuktikan x pangkat 0 itu 1, ya. Maka bisa Miss tulis sebagai x pangkat 3, misalkan ya, x pangkat 3 kurang per x pangkat 3, ini bisa Miss ubah sebagai x pangkat 3 dikurang 3. Benar ya? Nah, makanya ya, x pangkat 3 ini kan 0, x pangkat 0. Sedangkan x pangkat 3 bagi x pangkat 3 itu sama dengan 1. Ya, jadi 1 sama dengan x pangkat 0. Oke? Paham ya? Nah, jadi kalau ada yang bertanya kenapa x pangkat 0 itu 1, kamu bisa jelaskan dengan seperti ini. Ya. Nah, ini kan masih f aksen x. Kita mau butuh f aksen a, maka kamu tinggal mengubah variabelnya, ya. Berarti a ini sama dengan, ini kan 2x, berarti menjadi 2a kurang 4. Oke, sekarang kita mau mencari ya, jika f aksen a sama dengan 4, tentukanlah nilai a yang mungkin. Nah, diketahui f aksen a itu sama dengan 4. Sedangkan kita udah cari ya, f aksen a ya, kita dari sini tadi, f aksen a itu sama dengan 2a kurang 4. Maka ya, kita masukkan aja ya, f aksen a sama dengan f aksen a, berarti 2a kurang 4 sama dengan 4. Ya, berarti 2a sama dengan 8, berarti a sama dengan 4. Oke. Paham ya sejauh ini? Nah, sebelum kamu ke soal nomor 2, ya, sebelum ke soal nomor 2, kamu tulis dulu dengan rapi, ya. Oke, kamu pause dulu, kamu pahami dulu. Oke, saatnya kita mengerjakan soal nomor 2. Jika diketahui fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat tambah 6x, maka buktikanlah f aksen a sama dengan 3a kuadrat kurang 10a tambah 6. Berarti pada prinsipnya sama aja ya. Kita cari dulu f aksen x ya. Kemudian kita ubah ke f aksen a. Berarti ya, penyelesaiannya f aksen x ini sama dengan 3 kali x pangkat 3 kurang 1. Kurang ya, 2 kali 5x pangkat 2 kurang 1. Tambah 1 kali 6 kali x pangkat 1 kurang 1 ya. Berarti ini sama dengan 3x kuadrat dikurang 10x tambah 6 kali x pangkat 0, berarti kali 1. Tetap ini aja ya. Nah, ini adalah f aksen x, maka f aksen a ini sama dengan ya, kita ubah ke a, berarti 3a kuadrat kurang 10a tambah 6. Oke, kamu perhatikan. Ini kan udah sama dengan ini, kurang 10a tambah 6, berarti terbukti. Oke, sekarang kita akan lanjut ke soal yang B ya. Tentukanlah nilai A yang memungkinkan jika f aksen A itu sama dengan minus 2. Dengan A itu adalah sebagai anggota bilangan real. Ini adalah syaratnya ya, yang kita perlu perhatikan yang ini. Oke, tadi kita kan sudah dapat nih dari rumus ini ya, bahwa turunan f aksen A ya, ini sama dengan 3a kuadrat kurang 10a tambah 6. Oke. Nah, ini kita udah dapat f aksen A, sedangkan diketahui ya, jika f aksen A sama dengan minus 2, berarti kita ganti ini sebagai minus 2. Ini sama dengan 3a kuadrat kurang 10a tambah 6. Maka, kita membuat ini, menyelesaikan ini dengan membuat dia ke persamaan kuadrat.
3A kuadrat kurang 10A tambah 6 tambah 2 ini sama dengan 0. Oke, kalau udah begini 3A kuadrat kurang 10A tambah 8 sama dengan 0. Masih bisa kan memfaktorkan ini? Ini kamu buat dulu sepertiga kali 3A kali 3A. Oke. Nah, ini 3A ya, jadi dikalikan dia 24, dijumlahkan dia minus 10. Berarti minus 6 dan minus 4 ya. Minus 6 dan minus 4. Ini sama dengan A dikurang 2. Ya, kalikan ini ke sini. A kurang 2 kali 3A kurang 4. Berarti A sama dengan 2 atau A sama dengan 4/3. Jadi yang memungkinkan adalah A sama dengan 2 atau A sama dengan 4/3. Oke, sejauh ini untuk ya menurunkan fungsi yang berbentuk tadi fx sama dengan ax pangkat n kita sudah paham ya. Pastikan kamu juga sudah paham benar ya tanpa melihat-lihat rumus lagi. Kalau misalkan kamu masih belum paham, kamu pause dulu, kamu ulangi lagi video ini ya. Kamu ulangi lagi. Kemudian kalau sudah kita akan melanjutkan ke turunan berantai. Oke, sekarang kita ya, jadi kita akan membahas selanjutnya itu adalah turunan berantai ya. Turunan berantai, kok T-nya hilang ya? Oke, ini dia. Oke, turunan berantai. Nah, sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah paham dulu pembahasan Miss yang di atas ya. Kalau misalkan belum paham, kamu pause dulu ya. Kemudian kamu ulang-ulang dulu penjelasan Miss tadi. Ya, supaya jangan bingung ke depannya ya, supaya jangan bingung materi berikut ini. Oke. Nah, kalau sudah paham, kita saatnya untuk melanjutkan materi ya, yaitu turunan berantai. Nah, turunan berantai ini apa yang membedanya dari yang tadi? Kalau yang tadi itu cuma AX pangkat N, ya nggak ada B-nya. Jadi kamu nggak bisa menurunkan misalkan 2X tambah 3 pangkat 100, itu menjadi 100 kali 2X tambah 3 pangkat 99. Enggak, ini masih salah ya. Ini hanya berlaku kayak yang tadi, kalau misalkan fungsinya cuma 2X pangkat 100 ya. Masalahnya udah ada ini konstanta, udah ada fungsi yang baru ya, bukan cuma dia sendiri. Nah, makanya cara menurunkan kalau bentuk fungsi seperti ini yaitu dengan pemisalan. Oke, pemisalan. Jadi misalkan U sama dengan AX tambah B. Jadi ini kita misalkan sebagai U. Ya. Misalkan U sama dengan AX tambah B, maka kita mau menurunkannya terhadap apa? Terhadap X dulu. Ya. Kita mau menurunkannya terhadap X. Kalau misalkan saya mempunyai Y sama dengan 2X tambah 3, Miss mau turunkan terhadap X, maka Miss buat seperti ini, dy per dx. Ini adalah turunannya. Bentuk turunannya sama dengan dy per dx, berarti turunkan 2. Ya. Kalau misalkan Miss punya di sini adalah A. A tambah 3. Kalau Miss mau menurunkan terhadap A, maka Miss buat di sini dy per dA. Ya, sama dengan berarti turunkan terhadap A, berarti 2. Kalau misalkan di sini adalah C, ya, jadi sesuai dengan ini berarti dy per dc. Ini sama dengan f aksen tadi. Ya. F aksen berarti ini f aksen C. Ini sama dengan 2, begitu ya. Nah, sekarang kita mau menurunkan ini terhadap X, berarti du per dx ya. Du per dx ini sama dengan A. Oke, kenapa A? Ini kan pangkat 1. 1 kali A ya. Kita udah bisa menurunkan ini tadi ya. Sedangkan ini adalah A-nya ini koefisien ya, angka. Angka, jadi kita nggak turunkan ini. Yang kita turunkan adalah terhadap variabelnya ya. Ini juga angka. Angka kita turunkan itu menjadi 0. Ya, konstanta kita turunkan menjadi 0. Berarti A tambah 0. Nggak usah Miss tulis. Oke, sekarang Miss mau setelah misalkan U ini ya, Miss kembali menuliskan fungsi yang tadi. Berarti fx
ini sama dengan Y ya. Y sama dengan, ini tadi U, udah kita ubah ya. U pangkat N. Nah, Miss mau mengubah ini ya, turunkan ini terhadap U. Maka Miss buat DY per DU. Ini sama dengan, ya. DY per DU berarti ini kalau kita turunkan sama seperti yang tadi, yang di atas, yang kita bicarain ya. Berarti N kali U pangkat N kurang 1. Paham ya? Jadi, ini kan kita mau turunkan terhadap X ya. Ini kan Y, berarti Miss tulis dulu ya. Y, Fx itu kan Y ya. Fx itu sama dengan Y. Sama dengan AX tambah B pangkat N. Jadi kalau kita mau menurunkannya terhadap X, maka DY per DX. Ini sama dengan, ini dong ya, DU per DX dikali DY per DU. Nah, seandainya kita coret yang ini, DU dengan DU ya, kita habis saling membagi, dia sebenarnya tinggal DY per DX ya, itu ini. Ya udah, kita tinggal tuliskan kembali apa yang sudah kita dapat tadi. DU per DX itu apa? A, ya. A. DY per DU itu sama dengan N kali U pangkat N kurang 1. Ya. A kali N kali U pangkat N kurang 1. Jadi kalau misalkan Miss tulis ya, berarti F aksennya sama dengan A kali N kali U pangkat N kurang 1. Oke? Paham ya? Atau ya, atau ini, yang U-nya itu kita kembalikan ke sini. Kan kita tadi misalkan U itu ya, kita kembalikan. Berarti A kali N kali ya, ini berarti AX tambah B pangkat N kurang 1. Nah, di sini Miss bisa ganti posisi. Berarti N dikali AX tambah B ya pangkat N kurang 1 kali A. Oke, ini kalian bisa ini ya, bisa tandai rumus di bukumu atau warnai pakai pensil warna supaya mudah kamu ingat ya. Berarti Fx sama dengan N dikali AX tambah B pangkat N kurang 1 kali A. Ini kamu kasih warna karena kita sudah dapat formulanya. Oke, nah perhatikan ya, perhatikan bedanya dengan yang tadi ya. Ini yang di awal ini N dikali AX tambah B pangkatnya dikurangi 1, ini adalah rumus yang tadi. Yang bertambah apa? Ini kali A. A itu sebenarnya apa? Turunan dari sini. Turunan dari fungsi ini. Jadi masih diturunkan ya. Jadi prinsipnya sama dengan tadi, tapi jangan lupa menurunkan yang di dalam fungsi lagi. Oke? Jangan lupa menurunkan yang di dalam fungsi. Nah, contohnya nih, misalkan Miss buat 2x tambah 3 pangkat 8. Oke, pangkat 8. Kan kamu nggak mungkin ya, pangkatkan dulu 8, 2x tambah 3 kali 2x tambah 3 kali 2x. Itu kan banyak banget. Jadi nggak memungkinkan ya. Nah, ini dapat kita gunakan menggunakan rumus ini. Berarti N-nya ini kan sebagai 8 ya. 8-nya pindah ke depan, ya kalikan dengan koefisien. 8 dikali fungsi sekarang, dikali fungsi ini 2x tambah 3 dan pangkatnya itu dikurangi 1, 8 dikurang 1 ya, kali ya, A-nya ini apa? Turunan dalam ini, turunan dalam 2x tambah 3 apa? Turunannya ini apa? Yaitu turunannya 2 kali 2, maka ini ya Miss bisa tulis 2 kali 8 yang bisa dikalikan ya udah sederhanakan, 16 dikali 2x tambah 3 pangkat 7. Ya. Paham ya? Oke, kalau misalkan soal selanjutnya nih, 10x kuadrat tambah 8 kuadrat. Ya, pangkat 5 deh. Pangkat 5. Turunannya apa? Ini turunannya tadi ya, turunannya. Maka ini turunannya F aksen sama dengan ya.
Maka turunannya adalah f aksen x sama dengan, berarti ini 5-nya kita kalikan dengan fungsi itu, 10x kuadrat tambah 8, tapi pangkatnya sekarang tinggal 4, karena kita kurangi 1, dikali, jangan lupa menurunkan ini, turunan dalamnya apa? 2 kali 10x, berarti 20x. Oke, paham ya? Jadi turunannya adalah ini, jadi kalau mau disederhanakan adalah 100x dikali 10x kuadrat tambah 8 pangkat 4. Oke, kita langsung ke contoh soal. Oke, ini dia ya. Langsung ke contoh soal. Nomor 1. Oke, bentar. Oke, nomor 1. Ini 3x kuadrat ya. Jadi ini dulu. Oke, 3x kuadrat, 4x tambah 3 dikuadratkan. Kalau misalkan kamu mau kuadratkan dulu nggak apa-apa, supaya pakai konsep yang pertama tadi. Ya, tapi kalau kita mau pakai yang turunan berantai, maka ini menjadi 2-nya, ingat ya, 2-nya f aksen x. Oke? Ini sama dengan 2-nya kita kalikan dengan fungsi itu sendiri. 2 dikali 4x tambah 3. Tapi pangkatnya udah berkurang 1. 2 kurang 1 berarti 1. 1 nggak usah ditulis ya. Dikali, jangan lupa mengalihkan turunan dalam. 4x tambah 3 turunannya apa? 4. Maka yang bisa disederhanakan ya. Ini bisa buat sebagai 32x tambah 3 kali 4, 12, 24. Oke, sekarang yang ini berarti f aksen x ya, ini sama dengan, oke, ini 100 ya, ini pangkatnya 100, kalikan dengan fungsi itu sendiri, 4x tambah 3, tapi pangkatnya sekarang udah 99, jangan lupa mengalihkan turunan dalam. Turunan dalam yang dimaksud adalah 4x tambah 3, turunannya apa? 4. Ini sama dengan 400 dikali 4x tambah 3 pangkat 99. Nah, sekarang yang ketiga ya, yang ketiga ini. Yang ketiga 12x kuadrat tambah 3x tambah 7 pangkat 6. Bagaimana? Berarti fx ya, ini sama dengan f aksen ya. F aksen x sama dengan, kamu pangkatnya berapa? 6 kali 12x kuadrat tambah 3x tambah 7 pangkat 6 kurang 1 berarti 5 ya. Pangkat 5 kali turunan dalamnya mana? 12x kuadrat tambah 3x tambah 7 turunannya adalah 24x tambah 3. Oke, kamu kalikan sendiri ya, kamu sederhanakan sendiri di bukumu. Oke, Miss pastikan kamu sudah paham ya. Ini. Oke, sebentar. Kamu sudah paham penjelasan Miss tentang turunan berantai ini? Kalau belum paham, kamu pelan-pelan dulu, ulangi lagi videonya sebelum kita latihan soal. Oke, kalau sudah, kita langsung latihan soal. Oke, latihan soalnya yang pertama, tentukanlah turunan dari fungsi-fungsi berikut. Diberikan Y sama dengan akar dari 2x kuadrat tambah 5x tambah 4. Ini pangkat 3 di sini ya. Oke, maka yang mau ingatkan kembali ya mengenai akar. Kalau misalkan akar dari A ya, akar dari A berarti ini sama dengan A pangkat 1/2 ya. Kalau misalkan A di sini pangkat 3 berarti ini sama dengan A pangkat 3/2. Sebenarnya ini 2 ya, 2, tapi 2 di sini sebenarnya. Tapi nggak ditulis karena itu adalah orang sudah dianggap paham. Ya, jadi dalam matematika aturannya nggak usah ditulis. Itu sama dengan pangkat 1. Pangkat 1 kan nggak usah ditulis, makanya kalau udah begini orang udah tahu kalau pangkatnya itu 1. Itu sama dengan akar. Oke, jadi kalau misalkan Miss buat nih 7, berarti ini sama dengan A pangkat, oke, ini A pangkat 7 maksudnya ya, A pangkat 7/2. Tapi kalau misalkan Miss buat di sini 5 A ya, 5
4. Berarti ini sama dengan A pangkat 5 per 4. Jadi yang di sini dulu di atas ya, ini sebagai pembilang. Oke, ini sebagai penyebut. Oke, 5 di atas, di sini sebagai 4, 4-nya di bawah. Oke, sama dengan ini, maka kita ubah dulu Y sama dengan 2x kuadrat tambah ya 5x tambah 4 pangkat ya 3 per 2. Oke, sekarang Miss mau f aksen x melihat turunannya atau mengubah turunannya. Berarti ini 3 per 2 pangkatnya mana? 3 per 2 dikali ya 2x kuadrat tambah 5x tambah 4. Ya, pangkat 3 per 2 ya, 3 per 2 tapi dikurangi 1. Kali, jangan lupa turunan dalam, berarti 4x tambah 5. Ya, turunannya nih. Turunannya ini semua 4x tambah 5 sama dengan 3 per 2 kali 3 kali 2x kuadrat tambah 5x tambah 4 pangkat ya 1 per 2 ya kali 4x tambah 5. Nah, ini mana yang bisa kalikan? Langsung kalikan aja ya. Berarti 6x ya tambah 15 per 2. Ini pangkat setengah ini bisa Miss ubah sebagai akar 2x kuadrat tambah 5x tambah 4. Ya, kalau masih bisa seranakan aja ya. Oke, itu. Nah, sekarang Miss mau ke nomor B ya. Oke, Miss sekarang mau mengerjakan yang B, berarti yang B ini ya Miss ubah juga ke pangkat Y sama dengan berarti 5 per 2 X pangkat 3 kurang 2X kuadrat tambah 8X. Pangkat berapa? Pangkat 5 per 2. Berarti Y aksen sama dengan F aksen X ya. Kalau Y aksen Miss buat di sini sama artinya dengan F aksen ya, artinya turunan pertama. Ini sama juga dengan dy per dx. Jadi terserah kamu mau pakai yang mana ya. Dy per dx sama dengan ya 5 per 2 kali ya 5 per 2. 5 per 2 ini ya 5 per 2 x pangkat 3 tambah kurang 2x kuadrat tambah 8x ya pangkat 5 per 2 dikurang 1 ya. Jangan lupa kalikan turunan dalam, dikali turunannya ini berarti 3 kali 5 per 2 X kuadrat ya. 3 kali 5 per 2 X kuadrat ya. Oke, dikurang ya turunannya ini lagi 4X ya ditambah 8. Oke, kamu sederhanakan sendiri yang ini ya, intinya begini. Oke, sekarang yang ini berarti turunannya ini adalah 3 ya. Oke, Miss mau buat dulu ya. 2A kuadrat tambah 3A tambah 4 pangkat ya. 2 per 3. Oke, berarti ini sama dengan turunannya Y aksen sama dengan 2 per 3 kali 2A kuadrat tambah 3A tambah 4. Ya, jangan lupa 2 per 3 dikurang 1 dikali ya turunannya nih 4A tambah 3. Ya, karena ini terhadap A ya diturunkan. Ini sama dengan 2 per 3 kali 2A kuadrat tambah 3A tambah 4 pangkat ya minus 1 per 3 dikali 4A tambah 3. Kalau misalkan ini turunkan buat aja ke bawah supaya pangkatnya ini nanti positif. Oke, jadi begini ya cara menurunkan yang turunan berantai. Oke, kamu pahami dulu, kamu pause dulu, pahami dulu apa yang penjelasan dari Miss ya. Kalau ada pertanyaan, kamu boleh kumpulkan pertanyaanmu dan berikan di komentar atau langsung tanyakan saja ke Miss ya. Oke, masih semangat ya. Miss pastikan kamu masih semangat ya. Oke, tetap semangat, Tinggal 2 pokok bahasan lagi ya. Yang pertama itu adalah kita akan melanjutkan turunan 2 fungsi perkalian.
Oke, turunan dua fungsi perkalian ini itu sangat penting juga ya. Bagaimana kita menurunkan dua perkalian fungsi. Nah, misalkan bentuk fungsinya itu adalah U kali V ya. Misalkan fungsi yang pertama U, fungsi yang kedua V. Maka turunannya itu adalah F aksen X sama dengan U aksen V ya. Aksen itu berarti turunan ya. Jadi yang pertama ini kamu turunkan dulu U aksennya, U-nya ya. Jadi U aksen V tambah U V aksen. U kali turunan dari V. Oke, kita langsung ke contoh soal. Tentukanlah turunan dari 5x tambah 3 kali ini. Kalau misalkan kamu kalikan sendiri ya, menjadi satu persamaan, menjadi satu fungsi bisa juga ya. Tapi bagaimana nanti kalau misalkan dia itu 100 ya, kalau fungsi yang besar begitu, 100x kuadrat tambah 5 pangkat 7 dikali 3x tambah 8 ya. Ini nggak mungkin kamu kaliin nih ya. Jadi pakai prinsip yang seperti ini. Jadi contohnya Miss buat aja seperti ini ya. Miss bikin aja contohnya ini untuk perkalian pecahan. Maka penyelesaiannya F aksen X sama dengan ya. Jadi yang pertama yang kita cari berarti kita butuh yang namanya ini tadi adalah U aksen V tambah U V aksen ya. Kita butuh berarti U aksen ya, U aksen. Oke, sebelumnya ya, Miss buat dulu ini sebagai U, ini sebagai V. Oke, V. Nah, U itu sama dengan 5x tambah 3. Berarti U aksen sama dengan 5. V ya. V sama dengan 9x tambah 7, sedangkan V aksen itu sama dengan 9. Oleh karena itu, V aksen X sama dengan U aksen ya. U aksen berarti 5 kali V. V-nya adalah 9x tambah 7. Ya. Tambah ya. Ini tadi U ya. Oke. Tambah U-nya berapa? 5x tambah 3 kali ya V aksen berarti 9. Oke, ini sama dengan 45x ya tambah 35 tambah ya. Ini 45x juga tambah 27. Nah, ini sama dengan 90x ditambah ya 62. Oke, itulah untuk turunan dari dua fungsi perkalian. Nah, bagaimana kalau misalkan fungsi pecahan? Oke, ini dia ya. Kalau fungsi pecahan, maka ini bentuknya itu kan U per V ya. Maka turunannya adalah U aksen V ya. U aksen V kurang U kali V aksen per V kuadrat. Jangan lupa per V kuadrat ya. Jadi bedanya di sini nih. Dan di negatif ini. Ya. Ya, oke. Miss ini dulu. Oke. Oke, langsung aja ke contoh ya. Berarti kita tentukan dulu nih yang mana U, yang mana V. U sama dengan X kuadrat tambah 4X tambah 5. Berarti U aksen itu sama dengan 2X tambah 4. Sedangkan V ini sama dengan 6X tambah 7. Maka V aksen sama dengan 6. Oke, sekarang kita masuk ke V aksen X. Ini sama dengan ya. Berarti U aksen V dikurang U kali V aksen per V kuadrat. Ini sama dengan U aksen. U aksen adalah 2x tambah 4, ini ya, U aksen kali 4, tambah 4, dikali V. Berarti 6x tambah 7, dikurang U. U-nya apa? X kuadrat tambah 4x, ya, tambah 5. Oke, dikali V, ya. Dikali apa tadi? V aksen, berarti kali 6, per oke, per V kuadrat, berarti per V kuadrat 6x tambah tambah 7 kuadrat. Nah, kita sederhanakan ya. Oke, 2x ya, 2x berarti 12x kuadrat tambah ya, ini 14x
Oke, tambah 24x tambah 28 ya, dikurang 6x kuadrat tambah 24x ya, tambah 30 per 36x kuadrat tambah 2 kali ya, berarti ini kan 42 Pak, 84x tambah 49. Ini sama dengan 12 ya, dikurang 6 berarti 6x kuadrat tambah ini 14 tambah 24 itu 38. 38 dikurang 24 berarti itu adalah 14x ya, tambah 14x tambah ini 28 dikurang 30 berarti min 2. Oke, kamu periksa di rumah ya kalau misalkan ada kurang teliti. Ini 36x kuadrat tambah 84x tambah 49. Oke, inilah dia hasilnya ya. Jadi turunan dua fungsi pecahan beginilah bentuknya. U aksen V dikurang U kali V aksen per V kuadrat. Oke lah, kalian latihan di rumah sebanyak mungkin. Minggu depan kita akan tes ya. Pastikan kamu persiapkan diri dengan baik. Oke, sekian dari Miss hari ini. Kita lanjutkan minggu depan.